Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, back again with me Nurmala Abastengki Ibrahim. So in this video we will learn about characteristic of tense, and I want to explain about three tenses in characteristic of tense. And for information, in English there is two tenses. It is present and past. So before we move to the next slide, from here I would like to change my language because my English is not very good, and I want to change my language to English, from English to Indonesia, because my English is not very good right now and I need more practice, of course, and more vocabulary so I can speak full English. So let's move to the next slide. Baik, teman-teman bisa lihat di slide. Di situ saya sudah menjabarkan 16 tense dari masing-masingnya dari present dan past. Dari present itu ada 8 cabang tense dan dari past itu ada 8 cabang tense. Nah, jika teman-teman lihat kembali, di situ ada 3 kolom nama yang sudah saya berikan full warna, dan itulah yang akan menjadi topik pembahasan kita pada video ini. Kita langsung saja, tanpa perlu membuang waktu lagi, kita langsung pindah ke slide berikutnya. Baik, teman-teman bisa saja langsung lihat di slide ini saya menjabarkan mengenai poin pertama, yaitu tentang definisi dari poin pertama, yaitu mengenai tentang present future perfect tense, yang dimana future ini adalah masa depan atau waktu yang akan datang, yang pasti sesuatu yang kita belum alami pada saat itu, akan tetapi kita akan alami di waktu yang akan datang. Perfect adalah yang telah sempurna, berarti telah selesai kita alami, telah selesai kita lewati, dan telah selesai kita lakukan. Nah, untuk definisinya dari present future perfect tense ini adalah event that will have or haven't happened in the future. Kejadian ataupun aktivitas yang belum terjadi, yang akan telah selesai atau bahkan belum selesai di waktu yang akan datang. Maksud dari definisi itu adalah kita memprediksikan sesuatu atau kejadian ataupun aktivitas yang belum kita lakukan pada saat itu, akan tetapi kita prediksi dengan yakin bahwa kita telah menyelesaikannya, kita telah melewatinya, kita telah mengalaminya pada hari esok, di waktu yang akan datang. Jadi kita tidak hanya memprediksinya saja, akan tetapi kita juga yakin dengan prediksinya kita itu, kita yakin bahwa kita telah menyelesaikannya, kita telah menyelesaikannya pada waktu yang akan datang. Sekarang kita masuk saja atau kita pindah ke slide berikutnya. Baik, pada slide ini teman-teman bisa saja langsung lihat, sudah saya jabarkan mengenai tentang rumus dari present future perfect tense. Yang dimana tense ini tuh menggunakan kata kerja bantu atau auxiliary verb, will dan have. Dan untuk kata kerjanya kita menggunakan verb 3 atau kata kerja bentuk ketiga. Langsung saja kita masuk pada contoh dan rumusnya, atau kita masuk saja pada rumus dan contohnya. Nah, untuk yang pertama yaitu mengenai tentang kalimat positif, kita menggunakan rumus subject ditambahkan will, ditambahkan have, dan ditambahkan verb yang terakhir. Dan untuk contoh kalimatnya, I will have arrived at the campus tomorrow. Saya akan tiba di kampus besok. Saya sudah akan tiba di kampus besok. Untuk kalimat negatifnya kita menggunakan rumus untuk kalimat negatif kita hanya perlu menambahkan not setelah will. Semua kalimat negatif kita tambahkan not. Jadi untuk rumusnya kita pakai subject ditambahkan will, ditambahkan not, ditambahkan have, ditambahkan verb 3. Jadi untuk contoh kalimatnya, I will not have arrived at the campus tomorrow. Saya tidak akan tiba di kampus besok. Untuk yang terakhir itu mengenai tentang kalimat interrogatif. Rumus yang kita pakai yaitu
Kita hanya perlu memindahkan auxiliary verb will-nya. Will itu kita pindahkan ke posisi pertama. Jadi kita pakai rumus will ditambahkan subject ditambahkan have ditambahkan verb 3. Untuk kalimatnya, will I have arrived at the campus tomorrow? Akankah saya sudah tiba di kampus besok? Itu kan tadi adalah rumus dari verbal. Sekarang kita masuk pada rumus nomina. Nah, rumus nomina ini masih sama. Kita masih pakai will dan have, akan tetapi kita tambahkan been setelah will dan have. Dan untuk kata kerjanya kita pakai ana, adjective, noun, adverb. Langsung saja kita masuk pada rumus dan contohnya. Untuk rumus pertama yaitu kalimat positif, kita menggunakan rumus subject ditambahkan will, ditambahkan have, ditambahkan been, dan ditambahkan ana terakhir. Untuk contoh kalimatnya, I will have been ready go to the campus. I will have been ready go to the campus. Aku sudah akan siap pergi ke kampus. Itu untuk positifnya. Untuk negatifnya sama saja, kita hanya perlu menambahkan not setelah will. Jadi kita pakai rumus subject ditambahkan will, ditambahkan not, ditambahkan have, ditambahkan been, dan ditambahkan ana. Untuk contoh kalimatnya, I will not have been ready go to the campus. Saya tidak akan siap pergi ke kampus. Itu untuk negatifnya. Dan yang terakhir, untuk kalimat interrogatifnya, kita hanya perlu membalikan posisi, menukar posisi dari auxiliary verb-nya tadi, yaitu will, kita pindahkan pada posisi pertama. Jadi kita pakai rumus will ditambahkan subject, ditambahkan have, ditambahkan been, dan ditambahkan ana yang terakhir. Untuk contoh kalimatnya, will I have been ready go to the campus? Akankah saya sudah siap pergi ke kampus? Ditambahkan tanda tanya. Baik, mungkin sampai di sini penjelasan mengenai tentang poin pertama. Selanjutnya kita akan pindah ke slide berikut dan saya akan menjelaskan mengenai poin kedua. Baik, pada slide kali ini saya akan menjelaskan poin kedua, yaitu mengenai tentang present continuous tense. Nah, present continuous tense ini adalah tense yang digunakan untuk menyatakan kejadian ataupun kegiatan yang sedang berlangsung atau dilakukan pada saat itu. Nah, untuk rumus dari present continuous tense ini, kita menggunakan to be dan verb in. Nah, to be ini adalah kata bantu yang menghubungkan subjek dan verbnya. Verbnya kita pakai verb in. Nah, verb in ini adalah kata kerja bentuk pertama yang ditambahkan akhiran in di belakangnya. Langsung saja kita masuk pada rumus dan contohnya. Untuk kalimat positif, rumusnya itu kita pakai subjek ditambahkan to be, ditambahkan verb in. Oh iya, si to be tadi itu dia juga bisa berubah tergantung dari subjek yang kita gunakan. Jika kita pakai subjek I, maka to be-nya kita pakai ayam. Jika subjeknya itu kita pakai you with they, maka to be-nya kita pakai are. Karena subjek yang kita gunakan itu lebih daripada satu. Dan untuk yang terakhir, jika subjeknya itu kita pakai she, he, it atau orang ketiga tunggal, maka to be-nya kita harus memakai is. Nah, itu untuk to be-nya. Jadi to be itu bisa berubah sesuai dengan subjek yang kita gunakan. Di sini saya menggunakan subjek lebih daripada satu orang, jadi to be-nya kita pakai are. Langsung saja pada contohnya tadi, rumusnya kan tadi sudah, yaitu subjek ditambahkan dengan to be dan terakhir kita tambahkan verb in. Nah, untuk contoh kalimatnya itu Rina and Mia are cooking. Rina dan Mia memasak. Dan untuk kalimat negatif, kita hanya perlu menambahkan not setelah to be-nya. Jadi kita pakai rumus subjek ditambahkan to be, ditambahkan not, dan terakhir ditambahkan verb in. Untuk contoh kalimatnya, Rina and Mia are not cooking. Rina dan Mia tidak memasak.
Dan untuk yang terakhir yaitu kalimat interrogatifnya, kita memakai rumus sama seperti sebelumnya, yaitu to be-nya ini kita pindahkan ke posisi depan, posisi pertama. Jadi kita pakai rumus to be ditambahkan subject ditambahkan verb ing yang terakhir. Dan untuk contoh kalimatnya, are Rina and Mia cooking? Ditambahkan tanda tanya. Apakah Rina dan Mia memasak? Baik, kita langsung saja pindah pada slide berikutnya. Baik, pada slide ini saya akan menjelaskan poin terakhir mengenai tentang perasaan future continuous tense, yang dimana tense ini digunakan untuk menyatakan kejadian atau kegiatan yang akan dan sedang berlangsung di masa yang akan datang atau di waktu yang akan datang. Nah, untuk form atau rumus yang kita pakai di sini adalah will ditambahkan be ditambahkan verb ing. Bisa juga menambahkan complement di akhirnya. Nah, di sini kenapa kita pakai be atau will be tadi? Karena kita menggunakannya berbarengan atau bersamaan dengan adjective, noun, dan adverb, kata sifat, kata benda, dan kata keterangan. Selain itu, semuanya itu juga digunakan di dalam simple future tense. Jadi, langsung saja kita masuk pada rumus dan contohnya. Nah, untuk kalimat pertama yaitu kalimat positif, kita memakai rumus subject ditambahkan will ditambahkan be ditambahkan verb ing dan ditambahkan complement di akhirnya. Nah, untuk contoh kalimatnya, Lina will be reading her comics when her mother comes home tomorrow. Di sini sudah terbayangkan bahwa yang akan ini ibunya Lina akan pulang ke rumah besok. Dan yang akan berlangsung di besok itu adalah si Lina tadi akan membaca komik ketika ibunya pulang besok. Nah, untuk yang berikutnya yaitu kalimat negatif. Kita hanya perlu menambahkan not setelah will. Jadi kita memakai rumus subject ditambahkan will, ditambahkan not, ditambahkan be, dan ditambahkan verb ing, dan terakhir kita tambahkan complement. Nah, untuk contoh kalimatnya di sini saya mengambil contoh yang berbeda dan saya juga mengganti kata benda atau noun-nya. Nah, untuk contoh kalimatnya, Lina will not be reading a novel at this time tonight. Nah, bisa juga terbayangkan dari situ kalau si Lina tadi tidak akan membaca novel ketika hari itu di waktu malam. Jadi ketika waktu malam itu tiba pada hari itu, si Lina tidak akan membaca novelnya. Dan yang terakhir itu kalimat interrogatif. Nah, di sini kita hanya perlu membalikan atau mengubah posisi dari will tadi, kita pindahkan ke posisi pertama. Jadi kita memakai rumus will ditambahkan subject, ditambahkan verb ing, ditambahkan complement. Oh iya, bukan. Will ditambahkan subject, ditambahkan be, ditambahkan verb ing, dan kita tambahkan complement. Nah, untuk contohnya saya juga mengambil contoh yang berbeda. Jadi di sini kita ambil contoh, will you waiting for her when her plane arrives tonight? Nah, di situ juga bisa terbayangkan kalau yang akan ini ketika malam hari tiba dan pesawat si perempuan tadi tiba dan pesawat dari perempuan tadi itu tiba, maksudnya dia sudah tiba di kota asalnya, dan ketika pihak keluarga perempuan tadi menjawab ya, maka akan sudah dipastikan kalau yang akan berlangsung itu pihak keluarganya akan menunggu dan menjemput si perempuan tadi. Dan jika pihak keluarganya menjawab tidak, maka sudah dipastikan kalau yang akan terjadi pada malam itu si keluarga dari perempuan tadi tidak ada yang menunggunya ataupun menjemputnya. Baik. Oh iya, beberapa hal lagi yang harus saya sampaikan, yaitu mengenai tentang present future yang bisa teman-teman pakai dan present continuous yang bisa teman-teman pakai. Nah, untuk present future ini ada tomorrow, terus ada next week, next year, 3 years later, dan ada tonight. Dan selain itu, present continuousnya itu teman-teman bisa pakai now, at the moment, at present, dan at this time tonight. Kayak yang tadi ada contoh untuk kalimat negatifnya, Lina will not be reading a novel at this time tonight. Teman-teman bisa pakai kata-kata atau kalimat itu di dalam contoh kalimat yang akan teman-teman buat.
Baik, mungkin sampai di sini saja penjelasan saya mengenai tentang ketiga tenses tadi di dalam karakteristik of tense, yaitu yang pertama adalah present future perfect tense, yang berikutnya adalah present continuous tense, dan yang terakhir adalah present future continuous tense. Jadi terima kasih yang sudah menonton, yang sudah menyimak. Jadi sampai di sini saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di video berikutnya.